Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Pemirsa, khususnya para alumni rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang akhlakul karimah. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana berbicara yang baik dengan sesama muslim, dengan sesama kita. Karena pembicaraan itu merupakan hal yang bisa dijadikan tolak ukur perilaku seseorang. Berbicara yang baik itu butuh yang namanya latihan, butuh yang namanya pembiasaan dari sejak dini. Sehingga apa yang kita bicarakan akan menjadi baik, sehingga apa yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lisan kita, menjadi sesuatu yang berharga dan tidak dinilai sebagai omong kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jawabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasera Abi Saus, yakni mukmin, kita yang percaya terhadap Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, cek sampai nyakiin tetanggenah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka dia harus berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Jabuna Gusti Rasulillah, tanda keimanan seseorang itu adalah percaya kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau kita sudah demikian, maka anjuran pertama dari Rasulullah, fala yu'dhi jarahu, jangan sampai nyakiin tetangganya. Nah, ini yang harus menjadi pembiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Sehingga setetanggaan akor, aman, damai, sambremah, ben semacam bukan hal-hal sisai. Mau tak apa dinyake. Nah, kalau hal ini tidak dijadikan sebagai tolak ukur keimanan kita, maka sulit untuk melakukan hal tersebut. Terkadang ambek gadinto secara fisik mungkin tidak nyake, tetapi dari segi pembicaraan, dari segi tutur kata, hal itu bisa saja, dan sering ya kita merasa tidak nyaman dengan perkataan-perkataan seorang. Nah, boleh jelas apa soan, aduh nikah cak mau cak nikah tetanggaan yang disarankan oleh Kanjeng Nabi. Makanya tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga yang jauh. Nyakein gelak bisa berupa yang namanya dedebu, ocak-ocak ben semacam. Nah, makanya lanjut lagi bi Gusti Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Aba ni kementolo tak nyakein tetangga, tak nyakein orang lain. Ngucap
abu debu kalaban bagus. Nah, bagus gila diantaranya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sesuai dengan tata krama, sesuai dengan akhlak. Cak narema tu recek kor ngocol, cek kor amunyih, peker keluh kenapa seekor cak akina abe. Apakah ini akan menimbulkan kebaikan atau kejelekan? Nah, karena rentan. Apa yang menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang tak terasa abe kan itu nyakitin orang lain lebet dedebun, lebet caca, lebet tutur kata. Ben boleh kadang maksud akil tetapi sampai menyakiti seseorang. Ya. Kalau kita tidak mampu, tak bisa kan berkata yang baik, lebih baik nengeneng lah nengeneng mau nengeneng boleh mungkin ini kan sekut kita menemukan hal-hal yang demikian di medsos. Mun polan tak kompol tak along-polong nang situng grup misalnya. Tetapi perkataan-perkataan yang tidak baik tersebut muncul ketika ada yang namanya komen, komentar, atau misalnya sengaja direkam kemudian dikirimkan kepada orang lain. Pada bayi kan bisa, pada bayi mau tak langsung. Tingkun medianya berbeda, sehingga melarat, sehingga timbul yang namanya perselisihan, permusuhan. Akibat dari kita tidak bisa mengontrol yang namanya caca, tak bisa mengontrol yang namanya abu debu. Nah, makanya biasanya nggak bi Rasulullah cek sampai abe kan itu ben somben ini dem abu debu ini dem acaca. Pikir dulu sebelum kita berbicara. Insya Allah selamat. Sehingga berdiri pun lain salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia kadinto salah satunya adalah tergantung dari ucapan, dari ajege lisan. Dari hadis tersebut semoga kita ke depan kadinto bisa mengontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, sehingga sesama mukmin, sesama muslim akor, sesama umat manusia tak saling serang, tak saling amusuhan gara-gara pembicaraan, gara-gara bu-debu. Saya tak bisa terkontrol oleh apa. Sehingga dalam kehidupan gadito kita semuanya adalah sesaudara, lebih-lebih seiman, seperjuangan. Hadis kelak diriwayatkan oleh rawahus Syekhon, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inilah karena abu pengakali sekali to. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita kan itu bisa mengamalkan dalam keaudian sehari-hari. Ke apa yang kita ketahui bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Masih sekekeluargaan, sehingga mana caca cek ben somben, sehingga cek sampai nyakiin tetangga. Bagaimana kita kemudian saling hormat menghormati. Mun aca-aca sebener, mun tak bisa neng akan saya kan tuh ketika dimulai dalam lingkup kecil yaitu keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.